Ya lanjutin aja satu kali lagi biar nih. Kemudian nggak boleh nyelam atau mandi netep di air yang sedikit. Baik, sekarang kita lanjutkan. Faslun fi syurutit thahara. Qala al-musannif nafa'allahu bi 'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dhahr. Faslun fi syurutit thahara. Pasal ini berulang pasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat bersuci. Bersuci dalam masalah ini itu dua hal yang kemarin kita bahas. Baik itu mandi ataupun wudu. Syurutul wudu'i wa qadal ghusli asyratun. Syarat dalam melaksanakan wudu, bersuci berkaitan wudu dan bersuci berkaitan dengan mandi besar itu ada 10 perkara. Perlu diperhatikan 10 perkara. Mungkin saya tidak akan menghabiskan malam ini semuanya. Nanti kita bagi 2 pertemuan. Awal syaratnya. Kita kalau ibadah biasanya syarat yang sering kita ingat apa? Kalau sholat, puasa, syarat orang ini kan ibadah itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama syarat sah. Kemudian ada rukun. Ya, rukun biasanya dengan fardu itu hampir sama. Yang ketiga sunnah. Nanti ada mubtilat yang membatalkan, apalagi berkaitan dengan wudu, ada yang membatalkan, sholat ada yang membatalkan. Biasanya itu aja pokoknya. Jadi syarat rukun, ya, sunnah sama yang membatalkan. Nanti kalau haji ada syarat, ada rukun, ada wajib, Pak. Jadi rukun dia sama wajib itu beda kedudukannya, kualitasnya. Baik, nanti kita bahas dulu. Pertama, al-Islam. Ini udah pasti orang Islam. Lalu mau wudu, mau kalau yasihhu min kafir, maka tidak sah bagi orang kafir. Li'annahu ibadatun badaniyatun, karena sesungguhnya keislaman di sini menjadi syarat berkaitan dengan mandi dengan toharoh, ya, itu dia merupakan ibadah badaniyah di ghairi daruratin, yang tidak termasuk atau tanpa darurat, walaysa huwa min ahliha, dan bukanlah orang kafir itu termasuk orang yang ahli dalam ibadah tersebut. Jadi dia bisa masuk ke situ. Dia mau mandi ikutin niat atau apa, mau sholat ikutin apa, ibadah-ibadah yang lain bukan itu aja sebenarnya. Itu nggak ngaruh apa-apa bagi dia. Tapi bagi kita harus Islam. Wasani, yang kedua, at-tamyizu. Tamyiz itu apa? Bisa membedakan antara yang hitam dan putih, baik dengan buruk, antara satu perbuatan dengan perbuatan yang dia tahu. Jadi itu tamyiz, bisa membedakan. Fala yasihu wudu'a ghairil mumayyiz, maka tidak sah wudunya orang yang tidak mumayyiz. Berarti tidak bisa membedakan perbuatan. Katiflin seperti anak kecil. Yang anak kecil ini kan belum bisa bedain, Pak. Ini kenapa membasuh tangan, terus macam-macam, dia nggak tahu juga apa fungsinya wudu misalnya. Tapi kalau bapak pendidikan nggak masalah untuk pendidikan. Tapi dia sahnya ibadahnya itu belum dia belum bukan mukalaf kalau bahasa ini. Wa majnunin, dan orang gila apalagi nggak bisa bedain. Lima dzukira, sebagaimana yang sudah dijelaskan atau disebutkan sebelumnya. Ini yang kedua, tamyiz. Wasalisu an-naqa'u. An-naqa'u artinya bersih, Pak.
bi fathin nuni wa bil maddi, nunnya anna, terus qau bil maddi, jadi qau-nya dengan membaca mad. Itu penjelasan katanya di sini, cara bacanya. Wa madhihi, kemudian huruf madnya itu nakiyah bi kasril qafi, dengan mengkasrahkan huruf qaf, nakiyah. Ini madnya. Wa mudhari'uhu yunqa, dengan kedudukan huruf mudhari'nya yunqa bi fathihah, dengan memfathahkan huruf qaf, yunqa. Ai, yang dimaksud dengan an-naqa itu an-nazafatu 'anil haid wal nifas, bersih dari haid dan nifas. Maka orang perempuan yang lagi haid, yang lagi nifas, nggak sah wudunya, ya, sama aja bohong. Karena dia kalau masih haid nggak bisa dia wudu, tidak berfungsi wudunya. Kecuali berhenti haidnya, selesai nifasnya, dia mandi besar baru ya, pokoknya dia boleh mandi kalau sudah selesai haid dan nifas. Warabi, yang keempat, an-naqu amma yamna'u usulal ma'i ilal bashar, bersih dari segala sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Ini kulit, Pak. Ini kulitnya harus bersih, biar air itu mudah sampai ke permukaan kulit. Jadi kaduh jamidin, seperti minyak yang mengeras. Misalnya apa? Cat. Itu cat mengeras itu kan, kalau zaman dulu mungkin gemuk kali ya. Gemuk itu kalau di sini kan menghalangi daripada kulit. Atau kalau zaman dulu apa tuh? Tinta. Ya, ntar ada sih tinta. Ini pokoknya yang bentuknya minyak-minyak itu ya, mengeras itu. Gemuk biasanya. Wasyam yang lilin. Itu lilin kalau udah kebeku, dia air dikitnya nggak bisa nyampe air ke kulit. Ya, menghalangi air sampai ke kulit. Wa aini hidrin, zat seperti tinta, ya, zat tinta. Wa hinain, hina pacar, hina itu pacar, tinta sama pacar. Kalau tinta zaman dulu kental kan, itu kalau nulis kitab itu kental banget. Kalau sekarang tinta, ya, ini aja udah hilang. Bikhilafi asalnya, berbeda dengan bekasnya. Ini tinta, kalau pertama ditulis dia tebal, tapi ntar yang kering itu dicopot, tinggal bekas. Sama pacar. Pacar itu waktu kalau di kulit lah, contohnya dihias di kulit atau di kuku, itu tebal. Tapi setelah dia dibersihkan nempel bekasnya. Nah, bekasnya itu beda, dia nggak masalah. Gitu ya. Berbeda dengan bekas dari tinta sama pacar tadi. Wasyauqatin law uzilat lam yaltaqi mahallah. Ini duri, Pak. Orang kesusuban karena duri. Duri itu kan biasanya ujungnya kecil, belakangnya lebar. Itu kena luka, dia biasanya nutup. Ya, kan kesusuban itu kena duri sakit banget. Tapi kadang-kadang dia nutup ini. Itu kalau dia dihilangkan, ya, dia tidak akan menempel rapat, ya, di tempatnya. Maka kalau dia menempel masih ada durinya, ini harus dicopot, karena nanti akan menghalangi daripada air terkena daripada bagian kulit. Wadakin wa hubarin ala qutbin la arqin mutajammidin alaihi, darah dan debu. Ini kan kotoran ya. Darah itu kalau beku keras ya. Debu
gitu juga. Kalau nyelip-nyelip di mana, di sini di sela-sela kuku atau di mana, itu saat dia terkena di anggota badan, ya, tidak seperti keringat yang mengeras di atas badan, itu harus dihilangkan. Wawasahit tahtal asfar, dan juga kotoran di bawah kuku. Kuku ini harus dibersihkan. Jadi kalau mau wudhu, ya gini-gini dulu. Kalau kukunya panjang, itu tempat setan nyarang itu, Pak. Ya kalau sekarang jalan kedokteran mah bilangnya apa? Kuman ya. Tapi itu hadisnya itu setan, Pak. Ya, kita nggak tahu masalah setan itu. Kalau kuman secara medis setan, makanya orang kalau mau sehat, Pak, setiap Jumat potong kuku. Itu insya Allah kalau baca bismillah niatnya menjalankan sunnah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau masih fil aini, belek di mata. Makanya kalau mau wudu, mandi besar, ini beleknya bersih dulu, Pak. Belek tuh. Walaysa minhu, karena belek ini kalau keras kan hawannya gitu. Iya, Kadang-kadang seperti pasir ya, kalau udah keras. Walaysa minhu tawu'un asal zawaluhu fayu'fanhu. Berkaitan dengan hal lain, ini ada yang tidak termasuk berkaitan dengan sesuatu yang alami, Pak, yang sulit untuk menghilangkannya, kemudian dia dimaafkan. Ada hal lain selain daripada contoh-contoh yang tadi itu, ini dia sulit dihilangkan tapi dimaafkan. Wa kadza kisyaratud dumali, sebagaimana contohnya ada berupa kulit bisul. Kulit bisul kan kalau habis pecah dia daunnya kopong, tinggal kulitnya doang ya. Sama ini kalau kita habis kerja kapalan tapi dalamnya air, itu kapalan dalamnya air. Karena langsung kotoran juga karena kerja kan kelupas tuh. Itu kalau udah kena air boleh banget itu. Kapalan, pokoknya ya gitulah kayak kapalan. Kalau kapalan mah kapalan gak ada air ya biasanya. Ini ada airnya ya. Ini ba'da khuruji ma fiha, setelah keluar apa yang ada di dalamnya itu, wa insahulan izalatuhu, walaupun dia mudah untuk menghilangkannya. Kan tadi bisul itu sebenarnya gampang menghilangkan dalamnya, tapi ya begitu, itu dimaafkan ya. Jadi kulitnya, permukaannya saja kita inikan tidak bersih secara utuhnya, itu nggak apa-apa. Bal aula minal ard, bahkan itu lebih utama daripada kering. Di anna hadis minal badan. Karena apa? Kayak tadi kulit bisul, yang kapalan tadi, karena dia bagian daripada anggota badan. Wal khamis, yang kelima, alla yakuna 'alal qutri ma yughayyiru. Ini harus diperhatikan, tidak ada sesuatu di atas anggota badan kita. Ini kalau mandi kan seluruh badan. Kalau wudhu, anggota badan yang wajib ataupun sunnah, itu ada sesuatu di atasnya yang dapat merubah air. Merubah air. Jadi air itu nanti bisa berubah karenanya. Baik, kemarin apa? Warna, rasa, bau, indah. Kaza'faron yang konsonda, seperti minyak za'faron dan kayu cendana. Contohnya. Ya, kalau yang lainnya silakan aja. Misalnya sekarang minyak apa? Minyak nyonyok. KPU. Wasadisu, dan yang keenam, al-ilmu bifawi bi'atifardiyati,
Yang keenam ini harus tahu berkaitan dengan perkara yang wajib di dalam ibadah ini. Jadi bahwa ibadah ini wajib atau sunnah para pemimpin. Dia harus tahu yang rukun dari ibadah ini. Yang utama ini utamanya adalah kefarduan daripada ibadah ini. Misalnya mandi, ini kan mandi wajib, Pak. Wudu ini wajib untuk mengangkat hadas kecil, lalu mandi mengangkat hadas besar. Aidi kauni kulli minal wudu'i wal ghusli fardhu, yaitu dengan keadaan bahwa tiap-tiap daripada ibadah wudu dan mandi besar itu adalah wajib, itu sebagai kewajiban. Wa huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Fardu itu adalah pengertiannya yang diganjar pahala jika melakukannya. Kan gitu kan, wajib itu, fardu itu diganjar bagi orang yang melakukan. Wa yu'aqabu ala tarkihi, kemudian dibalas dengan catatan buruk, jadi iqab dengan saat dia meninggalkan perbuatan tersebut.